Ya. Mari kita mengagungkan Guru Buddha Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo care sukang seti ti. Yang dihormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, upasaka upasika, hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada sore menjelang malam ini kita dapat melakukan puja bakti bersama dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak sekalian, bersamaan di hari ini, bagi kami, para biku adalah hari Uposatha di bulan terang. Bersamaan dalam penanggalan Imlek, ya, juga tiba di Cap Gome, ya, akhir dari perayaan Imlek, ya. Kemudian bersamaan juga bahwa di saat Cap Gome adalah bulan Magha. Nah, inilah yang tadi saat juga siang hari ya ketemu ada seorang biku ya bincang-bincang. Oh iya, padahal ini tahun Imlek juga maju ya, sudah maju. Kok ternyata setiap Cap Gome itu ketemu dengan Magha Puja. Ya, pas Magha, bulan Magha. Bapak sekalian, ya memang penanggalan baik itu Imlek, Buddhis, dan juga Saka yang juga diikutin di Pulau Jawa utamanya, ya, ternyata mempunyai beberapa kesamaan-kesamaan. Ada satu penanggalan yang ternyata mempunyai makna yang sama di satu momen, ya, yaitu yang kalau di Imlek, ya, penanggalan Imlek itu dikenal dengan Cengbeng. Itu selalu di bulan 5 April. Ya, 5 April. Nah, kalau di Saka, ya, penanggalan Saka, penanggalan Jawa, ya, itu kenanya di apa? Rejeb Ruah. Rejeb Ruah. Rejeb Ruah itulah bagi para warga yang mengikuti penanggalan Saka itu adalah sedang nyadran sama, ya. Walaupun yang tahun ini agak sedikit bergesernya agak lumayan, ya. Karena Rejeb Ruah, ya, adalah sekarang ini. Sekarang ini Rejeb Ruah. Kemudian 5 Aprilnya masih 1 bulan, ya, jadi perbedaannya ada 1 bulan. Tapi selalu akan kembali lagi bahwa di bulan-bulan atau tahun-tahun selanjutnya selalu ketemunya ada di sana. Jadi sering kemarin lalu kita saat juga ketemu dengan satu warga, ya, itu di Tangerang sana begitu. Di saat warga, ya, umat itu melakukan pengenangan kepada leluhurnya, ya,
Kalau di Tangerang yang agak di dalam sana, cara-cara melakukan upacaranya itu masih sedemikian kental, ya. Nah, kemudian sebagian bagi kita yang tidak memahami sejarah, ya, peradaban kita umat Buddha atau bangsa-bangsa ini, ya, menganggap bahwa itu adalah seakan-akan suatu yang berat begitu, ya, atau sesuatu yang dianggapnya adalah terlalu membebanin gitu. Nah, sesungguhnya di mana upacara pengenangan kepada para luhur yang dilakukan pada zamannya adalah patidana. Patidana pertama kali dilakukan di dunia ini adalah oleh Raja Bimbisara, ya. Di saat Sang Buddha, ya, mengunjungi pertama kali ke Magadha, ya, ke kerajaan Raja Bimbisara itu, ya. Nah, itulah terjadinya sebuah upacara pengenangan, ya, kepada para leluhur itu dengan patidana. Kalau saat itu, ya, kita membaca, mengingat kembali sebegitu meriahnya, ya, maka sering juga saya katakan bahwa sungguhnya upacara patidana itu bukan perkabungan, ya, justru adalah upacara kebahagiaan. Saat itu Raja Bimbisara itu mempersembahkan aneka macam persembahan, ya, itu dengan sebanyak-banyaknya, ya, bahkan dihadirinya juga ratusan bhikkhu sangga, ya, bersama dengan Sang Buddha. Kemudian budaya atau kebiasaan zaman itu, kalau juga kita mengingat lagi, adalah Anathapindika. Anathapindika itu, ya, di saat mempersembahkan pindapata kepada 500 biku tiap harinya, namun juga kepada 500 pertapa. Nah, apakah selalu diberikan langsung, persembahkan langsung dengan tangannya para pegawai-pegawainya itu? Ya. Kalau sekalian juga ingat di saat masyarakat menyambut Buddha di Pangkara, ya. Buddha di Pangkara di saat itu sedang hadir, ya, datang ke sebuah kota. Atau juga pernah membaca satu kisah tentang Bodhisattva. Kemudian juga kisahnya dari Bante Siwali misalnya. Ternyata di saat mereka mau mempersembahkan sebuah persembahan besar, ya. Kalau kisahnya Bante Siwali itu kan di zaman itu antara raja dengan masyarakatnya itu adalah seperti tidak mau kalah dalam hal kebajikan. Nah, kalau satu ibaratnya mempersembahkan satu gerobak begitu, ya. Nah, yang satunya tidak mau kalah, menjadi 2 gerobak. Sampai akhirnya kemewahan-kemewahan dari apa yang dipersembahkan kepada seorang Buddha itu, ya, salah satunya adalah kekurangan madu murni, ya. Kalau sekalian masih ingat kisahnya Siwali, ya, adalah seorang petani lebah, ya, petani madu, ya, yang saat itu adalah madu murni ini benar-benar dibutuhkan, ya, oleh raja, ya, untuk persembahan kepada Sang Buddha, ya. Nah, tapi karena mengetahui bahwa madu itu akan dipersembahkan pada Sang Buddha, umat warga yang akhirnya menjadi Bante Siwali itu, ya, ingin mempersembahkan sendiri. Dan itulah yang dinyatakan pahalanya sampai hingga, ya, menjadi seorang
Banti Siwali ya, itu tidak pernah habis, tidak pernah surut ya. Berkah dari mempersembahkan madu murni kepada seorang Buddha. Nah, itulah salah satu pahala yang luar biasa dikala seseorang ya itu bisa ketemu langsung kepada seorang Buddha ya, maka dinyatakan Buddha itu ladang yang tiada taranya di dunia ini, ya memang benar ya. Kisah yang nyata ya. Atau kalau yang langsung ya seketika dalam satu kehidupan saat itu juga ya, saya yakin bahwa bahwa sekalian masih ingat ya satu kisah Ekasata ya, Ekasata yang seorang Brahmana, bahkan dinyatakan Brahmana yang ya bisa dikatakan pas-pasan ya, karena kisahnya adalah bahwa Brahmana suami istri itu hanya mempunyai satu jubah luar. Jadi kalau kita kembali ke belakang ya pada zaman-zaman Sang Buddha itu ya, yang dinyatakan pakaian lengkap itu ternyata adalah pakaian sarung ya, dan pakaian dalam atasan ya. Jadi jubah luar ini ternyata adalah seperti kalau sekarang menjadi seperti jaket ya, hanya digunakan kalau upacara-upacara. Jadi jubah luar ini jarang sekali digunakan, dipakai. Bahkan para biku zaman itu ternyata pakainya hanya sarung. Jadi angsa yang menjadi jubah luar itu adalah belakangan ya. Belakangan saja. Penambahan itu ya. Nah, itu satu kondisi, satu peristiwa yang langsung saat itu ya. Jadi Ekasata yang berniatan ya, mempunyai kemauan mempersembahkan jubahnya yang satu-satunya itu ya, wah, memberikan pahala yang luar biasa ya. Seketika itu, saat itu dipersembahkan ya, langsung mendapatkan dengan ribuan kali lipat ya. Jubahnya menjadi mendapatkan ribuan potong jubah ya. Nah, uniknya lagi ya, mendapatkannya itu bukan hanya mendapatkan materi ya, mendapat materi, makanan, minuman atau uang, atau ibaratnya di zaman itu adalah emas ya. Tapi apa? Mendapatkan, kalau sekarang itu seperti apa? Pembantu ya. Dikasih juga pembantunya ya. Nah, itulah satu persembahan yang ya ibaratnya itu kalau sekarang mungkin satu lembar jubah seberapa sih begitu ya. Tapi karena dipersembahkannya itu kepada seorang Buddha ya, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, kita sekarang masih mempunyai beberapa, selain Buddha, memang untuk mencari orang suci tidak gampang ya. Untuk bisa ketemu dengan benar-benar orang suci tidak gampang. Tapi kita sebagai anak-anak ya, atau sebagai manusia pasti mempunyai orang tua. Kedua orang tua itulah juga Sang Buddha nyatakan mempunyai kepahalaan yang besar pula. Maka dikatakan 5 ladang subur di dunia ini kan, selain seorang Buddha, seorang suci ya, kemudian kedua orang tua, ayah dan ibu ya, dan yang terakhir adalah kepada sangga ya, kepada sangga. Nah, Bapak sekalian, itu menggambarkan sungguhnya yang saya akan tarik adalah budaya luhur bermula dari patidana yang dilakukan oleh Sang Buddha ya, pertama kali di kerajaan Raja Bimbisara itu ya. Budaya itu ya saat itu adalah langsung ya. Jadi persembahan itu dilakukan langsung ya, kepada para biku, kepada para pertapa ya. Jadi tidak hanya kepada para biku ya, pertapa,
pada zaman itu juga banyak. Nah, kemudian setelah airnya terus mundur, ya, termasuk Indonesia adalah Pulau Jawa atau Nusantara ini adalah dikenal dengan budaya masyarakatnya, itu budaya masyarakat kehidupannya adalah agraris, kebanyakan adalah bertani, bercocok tanam. Nah, kaitannya adalah bahwa kemudian muncul namanya budaya-budaya persembahan, itu adalah salah satunya Pindapata. Pindapata. Kalau ada bikunya, ada pertapanya, ada langsung diberikan. Nah, ternyata budaya menyeletakkan barang di tempatnya itu, seperti kalau tadi zaman Anatapindika, ya, yang untuk para pertapa-tapa atau juga para biku yang tidak ketemu langsung, itu diletakkan di tempat, ya. Kalau sekarang mungkin seperti apa, gerobak bakso, gerobak somai, begitu loh. Jadi ada tempat-tempatnya, lalu diikralkan, disampaikan, ini semua persembahan makanan minuman ini adalah diperuntukkan untuk para biku, ya. Kalau di dalam Parita kan ada katanya, ya, ada kata itu. Nah, kemudian sampailah juga di Nusantara, ya, di Indonesia pada zaman itu. Nah, karena masyarakat yang agraris, ya, pasti setiap pagi akan ke ladang. Wah, udah nyiapin makanan, minuman, gitu ya, yang akan dipersembahkan kepada biku, ya, kepada pertapa yang biasanya lewat. Oh, kok jam segini belum lewat, ya? Ya. Nah, itulah akhirnya ada satu tempat, ya, ada satu tempat makanannya itu ditaruh di tempat itu. Kalau di Bali dikenal dengan apa namanya? Tempat untuk puja itu sanggah. Kalimatnya saja itu masih mirip-mirip. Sanggah, ya. Ini loh, benda-benda barang-barang ini adalah untuk sanggah, untuk para biku yang bisa lewat, bisa silahkan ambil. Dan itu ternyata masih terjadi. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi upacara pengenangan leluhur itu, ya. Kalau zaman Sang Buddha, kalau zaman saat itu para biku, para pertapa banyak, persembahan itu kan langsung dipersembahkan. Nah, karena ternyata para bikunya, pertapanya sudah, ya, apalagi di Nusantara ini kan sempat putus, ya, bisa lebih dari 500-an tahun gitu, ya. Tidak ada biku, tidak ada pertapa, kebiasaan itu menjadi putus. Akhirnya apa? Kebiasaan mempersembahkan itu masih. Kira-kira saya terakhir ikut Pindapata di Thailand. Sebelum COVID berarti hampir 5 tahun lalu, ya. Hampir 5 tahun lalu. Kalau saya Pindapata di Thailand, ya, selain mendapatkan makanan, lauk pauk, minuman lengkap, bunga, rokok, sireh, ya, itu masih ada. Jadi kalau kita gelar begitu, itu persis seperti kalau kita lihat pujanya di sanggah tadi, atau juga kalau di tempat kami adalah namanya di ancak. Itu lengkap banget, persis. Itulah budaya yang dari zaman Sang Buddha itu ternyata masih terbawa sampai sekarang, hanya bentuknya menjadi berbeda. Karena kita tidak bisa mempersembahkan langsung kepada biku, kepada pertapa tadi, akhirnya apa? Oh, ada altar leluhur. Pujanya, persembahannya itu ditaruh di sana. Untuk apa? Tadi adat budaya luhur itu masih dilaksanakan, dan disitulah ada rasa kebahagiaan tersendiri. Budaya puja itu. Nah, Bapak sekalian,
Ini sebagai pengantar bahwa ternyata praktek-praktek luhur zaman itu ya, hingga sampai sama sekarang itu sesungguhnya masih bisa dilaksanakan dengan cara-cara, dengan kondisi-kondisi yang sedikit-sedikit berbeda. Tapi maknanya adalah masih sama. Kalau sekarang kita mengingat bahwa hari ini bahkan tepat tanggal-tanggal ini adalah Magha Puja. Kita semua diingatkan bahwa saat Magha Puja itulah ya, suatu keistimewaan tersendiri. Kalau Waisak sering dikatakan sebagai bulan yang berkaitan langsung dengan Sang Buddha. Kemudian Asada itu adalah yang berkaitan langsung dengan Dhamma ya. Karena Dhamma saat itulah awal mulanya diputar. Nah, bagaimana dengan Magha Puja? Di bulan Magha, di Magha Puja itulah itu menjadikan bentuk dari hasil ya, dari praktek. Terkumpulnya 1.250 orang biku ya saat itu. Itulah sebuah hal yang nyata bahwa apa yang dipraktekkan oleh Sang Buddha, siapapun yang mempraktekkan itu mendapatkan hasil. Jadi inilah contoh, itulah satu bentuk otentik nyata ya. Sehingga apa? Kita tidak menjadi ragu lagi. Oh, ternyata apa yang dipraktekkan oleh Sang Buddha dan dipraktekkan oleh orang lain ya, itu bisa menghasilkan yang sama. Nah, contoh yang paling otentik adalah bulan Magha itu ya, di mana saat itu yang luar biasa lagi adalah bahwa ya belum seperti sekarang, bahkan zaman itu juga belum ada bentuk tulisan ya, karena saat Magha adalah juga belum ada Tipitaka ya, maksudnya belum ditulis ya, jadi belum zaman tulis menulis, baru zamannya lisan. Tapi bisa berkumpul sedemikian banyak. Nah, itulah satu keistimewaan lagi ya, bahwa dinyatakan yang 1.250 orang biku itu pun mempunyai keistimewaan dengan 6 abinya ya, 6 kemampuan batinnya. Nah, itu salah satu wujud bahwa apa yang Sang Buddha peroleh atau punyai ya, miliki ya, ternyata bisa dimiliki oleh orang lain, oleh pihak-pihak lain, oleh para siswanya yang mempraktekkan Dhamma itu. Nah, ini menjadi satu spirit. Kalau bersamaan sekarang ini adalah akhir dari perayaan Imlek. Ya. Imlek mempunyai ciri khususnya adalah pergantian musim semi atau tibanya musim semi. Kenapa semi itu dirayakan sedemikian luar biasa ya, dengan sukacita, dengan gembiranya, dengan aneka macam hal yang bisa dilakukan ya, karena semi itulah yang penuh pengharapan. Coba kalau kemarau, musim gugur, gersang, lihat pohonnya saja ya, wah, seperti tidak ada gairah, tidak ada satu semangat, tidak ada spirit. Bagaimana nanti ini? Apakah pohon ini bisa berbuah? Gersang begini, kemarau, kering. Nah, itulah juga ya, sering kita sampaikan bahwa bukan berarti kita ini tidak percaya, tidak meyakini tentang misalnya adalah adanya shio ya, adanya kelahiran-kelahiran terkait dengan bulan dan waktu. Memang sering disampaikan ya, wah, enggak lah, tiap hari itu adalah sama. Ya,
Yang meyakinin tiap hari sama pasti juga melihatnya secara global. Ya, misalnya tiap hari pagi menjadi siang, menjadi malam, ya besok juga sama. Tapi kalau kita langsung direnungkan lagi, apakah tiap hari, tiap waktu itu mempunyai karakteristik sifat yang sama? Tidak. Karakter pagi hari pasti berbeda dengan karakter siang hari. Apalagi malam hari, sore hari. Nah, karakteristik dari sifat keberadaan ini, waktu, ya bulan dan tahun itu, itulah yang sesungguhnya menjadi membedakan tadi. Saat pagi seperti itu, kemudian siang, kemudian malam, kemudian menjadi apa? Menjadi bulan misalnya. Ada waktunya saat musim hujan. Apakah karakter bulan itu saat musim hujan dengan musim panas sama? Tidak. Itu juga berbeda. Kalau musim hujan, kita pasti mempunyai satu sifat, ya, adem. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Memang, ya, tiap-tiap waktu, tiap-tiap bulan, tahun itu mempunyai sifat karakter yang beda-beda. Ya. Nah, inilah yang sesungguhnya kita bisa, kalau bisa dikatakan, adalah mensiasati. Bagaimana pagi hari supaya kita juga tetap mempunyai spirit, tidak kedinginan? Akhirnya pakai sweater. Apakah di siang hari mampu bertahan kita pakai sweater? Ya pasti tidak. Bagaimana di saat kita musim hujan, kita mensikapi dengan saat musim kemarau? Pasti juga berbeda. Cara kita bersikap, cara kita berpikir. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadikan tadi pemahaman-pemahaman tentang adanya sio, adanya tahun-tahun yang berbeda dan lainnya. Walaupun kita tahu, ya, apakah tiap pagi kita akan selalu dingin? Ternyata juga tidak. Kalau mungkin sekalian merasakan adalah tadi pagi, ya. Nah, saya centing pagi jam 5:30, jam 6, wah, gerahnya minta ampun. Yang biasanya pagi jam-jam segitu adalah dingin, ya. Wah, jam-jam 6 itu masih adem begitu, ya. Oh, tadi pagi benar-benar sampai seperti nggak tahan, masih saking panasnya. Nah, saya sendiri kalau pagi tidak mempunyai kebiasaan itu nyalain AC, ya. Gampang flu gitu. Nah, pokoknya biasa aja, paling kipas angin begitu. Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa memang tiap-tiap bulan, tiap-tiap waktu mempunyai karakter tersendiri, tetapi juga tidak 100%. Nah, inilah yang menjadikan kita tahu bahwa ada sio, ada bulan, ada tahun, ya, yang berbeda-beda. Tetap kita mengerti, memahami bahwa itu adalah sifat-sifatnya. Tapi juga sifat seperti itu tidak 100%. Apalagi sekarang, ya, yang namanya Hong Shui itu kan sebenarnya bisa diolah, kan. Bagaimana supaya ruangan ini panas lalu menjadi adem? Pasang AC. Bagaimana ruangan ini yang dingin lalu supaya menjadi hangat? Ya tidak pasang AC, ya. Kalau palah di daerah tertentu kan pakai yang pemanas, ya. Ya. Itulah cara kita supaya apa? Supaya tidak hanyut kepada karakter-karakter itu. Sehingga tetap kita mempunyai spirit untuk apa? Untuk terus melakukan kebajikan, ya. Jangan sampai misalnya apa? Wah, saya ini tahun, bulan ini, minggu ini saya ciong.
Nah, ini yang tadi saya maksud. Ya. Benar, memang bisa saja. Ya. Bisa jadi bahwa tadi kan, sekarang saya sedang ciong misalnya, sedang tidak cocok. Gambaran paling gampang itu ciong adalah sedang tidak cocok. Misalnya saya sedang flu, ya. Maka saya tidak berani dengan AC atau tidak berani misalnya aktivitas di pagi hari. Nah, tapi kan sekarang untuk mengatasi itu begitu luar biasa mudahnya, ya. Supaya gampang flu pakai masker. Bisa juga ada antangin, ada minyak angin. Nah, itulah cara-cara kita tetap bisa melakukan aktivitas, ya, yang intinya apa? Intinya adalah kita tidak hanyut terbawa menjadi negatif. Intinya adalah bahwa kita ini sesungguhnya selama kita berada di dalam kondisi pikiran yang positif, maka disitulah kita akan bisa melangkah, ya, bisa bertindak, dan pada akhirnya akan mendapatkan tetap berpahala. Ya memang, ya, yang sering terjadi adalah bahwa kalau sudah dinyatakan, ya, contoh kalau kadang-kadang ciong kan memang seperti agak-agak halus, ya. Apa yang paling sering? Berapa waktu lalu, kapan itu ketemu dengan seorang umat, ya. Awalnya hanya nganter keluarganya check up di Singapura. Nah, yang semula hanya nganter keluarganya check up, iseng, ya, ikut check up. Wah, ternyata hasilnya itu justru yang mengantar itulah yang mengkhawatirkan, ya. Jadi dinyatakan ini usianya tinggal sekian, ya, sekian bulan, sekian tahun begitu kan. Wah, yang tadinya ceria, gembira begitu, ya. Apa yang terjadi? Langsung down. Nah, saat ketemu itu, ya, saya pernah mendapati, ya, artinya ketemu juga dengan seorang yang saat itu sesungguhnya sudah divonis, ya, oleh dokter itu hanya 6 bulan. Bantai saya sudah divonis tinggal 6 bulan. Oh ya? Lalu apa tanggapan Anda? Ya saya nerima saja. Nah, itulah. Karena dia menerima, karena dia adalah justru tidak terbebani, tidak terkondisikan pikirannya selalu dalam kondisi negatif, ya, selalu ceria, pokoknya kesempatan yang ada selalu digunakan untuk hal-hal kebajikan-kebajikan apa saja, baik itu membaca dengan senang, kalau toh duduk ya duduk dengan senang, apa saja dilakukan dengan intinya adalah pikiran penuh dengan kegembiraan, keceriaan. Apa jadinya? Terakhir saya ketemu 3 tahun, dari 6 bulan itu 3 tahun masih segar-segar bugar. Sepertinya sekarang juga masih adanya, saya sudah agak lama tidak ketemu. Itulah kekuatan mental, kekuatan pikiran itu luar biasa. Nah kan memang nyata, ya. Contoh paling gampang. Di saat pikiran batin kita penuh dengan tekanan, kita menjadi begitu tidak senang, menjadi suntuk, menjadi apalagi ditambah menjadi marah, menjadi kesal, menjadi emosi. Apa yang terjadi? Kan hormon tubuh kita ini memproduksi dengan hormon yang negatif, yang jahat, dinyatakan hormon yang jahat, yang akhirnya merusak sel-sel tubuh kita. Di saat kita dalam kondisi apapun, ya, berusaha untuk bisa ceria, gembira, bahagia, ternyata tubuh kita ini memproduksi hormon yang positif, sehingga badan kita menjadi sehat. Dan sesungguhnya itulah yang seharusnya, ya, kita ini selalu dalam kondisi yang demikian, ya, selalu ceria, gembira, bahagia. Bahkan sampai tadi, ya, kalau secara umum itu, ya, apalagi kalau kita ingat tahun-tahun 80-an, saya yakin pernah ngalamin, ya, ini rata-rata saya yakin pernah ngalamin tahun 80-an, ya. Kita masih begitu ingat
kalau ada orang meninggal, ya, meninggal. Apalagi itu masih ada familinya. Kalau di tempat saya satu kampung, ya kampungnya tidak besar begitu. Yang meninggal siapa tidak begitu kenal, tapi karena satu kampung kan artinya bukan tidak kenal, artinya bukan ada hubungan dengan keluarga begitu, ya. Tapi satu kampung itu, ya, itu disuruh bersedih semua. Ya. Tidak boleh nyetel radio, tidak boleh nyetel TV. Kalau jalan juga harus pelan-pelan naruh barang itu tidak boleh sampai bunyi. Sampai sebegitunya. Sampai-sampai muncul apa? Kamu itu ya anak tidak bakti, tidak hormat. Orang tuanya, familinya tiada, tidak nangis, tidak bersedih. Saya yakin ungkapan itu juga sekalian pasti pernah mendengar. Itulah yang tadinya tidak bersedih, ya menjadi bersedih. Dalam kondisi seperti itu, ya, yang tadinya tidak sakit bisa-bisa menjadi sakit. Karena tadi kan terbawa, ya, kondisi itu. Nah, itulah yang ternyata kebalikannya dengan yang dimaksud Sang Buddha dengan pengenangan yang dinamai dengan patidhana. Loh tadi kan patidhana pertama kali dilakukan itu namanya patidhana itu ternyata upacara kegembiraan, ya. Sampai-sampai gembiranya, bahagianya Anathapindika itu apa? Lupa kan? Itulah mungkin saat itu Anathapindika Raja Bibisara, ya, itu memasukin niroda, ya. Saat seorang memasuki niroda atau berada dalam kondisi batin niroda itu, ya, itu seperti berhenti, seperti kebahagiaannya itu tak bisa digoyahkan, ya. Tidak bisa terpengaruh dan apa saja, ya. Sampai akhirnya lupa apa yang harus dilakukan, yang bentuknya itu adalah duniawi, ya, duniawi. Nah, itulah yang juga saya sampaikan. Oh ya, kalau sekarang ini para luhurnya, para mendiang, ya, itu sudah bahagia-bahagia. Loh, kok bisa, Bante? Ya, karena sekarang para umat, para keluarga-keluarga itu, ya, di saat memberikan pengenangan kepada para mendiang, para luhurnya itu sudah dengan cara yang benar. Tidak seperti dulu lagi, ya. Masih sudah sekian tahun saja masih kalau ada pengenangan itu nangisnya sejadi-jadinya begitu, ya. Nah, tahun-tahun itu akhirnya saya masuk di Jakarta melalui tugas adalah 97, ya, 96 saya masuk Jakarta. Kemudian di saat dalam satu upacara itu saya bercerita, ya, bahwa tahun-tahun 80-an gitu, ya, kalau keluarganya tidak bisa nangis, tahun itu kan ternyata disewakan grup tangis. Di saat saya cerita seperti itu, ya, keluarga itu ternyata pernah mengalami, benar itu, Bante, ya. Jadi waktu engkong kami tiada, anak-anak dikumpulin, ayo satu-satu dikumpulin, siapa yang nangisnya bagus, yang merdu. Nah, yang namanya ada rasa, ya, ikatan dengan engkongnya kan nangisnya tidak merdu, ya, tersengal-sengal dan lainnya. Menantunya, cucunya, sampai cicitnya, ya tidak ada yang bagus. Lah, akhirnya disitulah diputuskan menyewa grup tangis tahun itu, ya. Tahun 80-an itu memang benar, ya. Ada. Saya kira itu cerita awalnya tuh. Ternyata memang benar, ya. Nah, inilah kenapa kejadian seperti itu, ya, tahun-tahun itu, ya, karena belum memahami, belum mengerti. Nah, kalau sekarang, ya, bahwa apa sih yang paling terbaik kita lakukan di saat pengenangan, di saat juga mengiringi, ya, apalagi kalau sekarang ini, ya, bisa katakanlah kalau, ya, baik-baiknya, seluhur-luhurnya mungkin orang sekarang, artinya mungkin kita punya engkong, punya opa oma ini luar biasa luhurnya, ya. Mungkin kalau arahat kan sangat-sangat sulit.
Berarti kalau beliau siapapun yang meninggal itu belum arahat, artinya apa? Lahir kembali. Kalau lahir kembali artinya apa? Nah, berarti kan ada. Berarti sungguhnya beliau ini adalah hanya pindah rumah. Hanya pindah rumah, pindah tempat. Karena sebelum sampai arahat, semuanya akan lahir kembali. Bisa di alam-alam para dewa, alam surga. Tapi tetap adalah beliau itu adalah lahir atau ada. Kalau ditanya, sungguhnya beliau ini mendiang ini ada dimensinya yang berbeda. Sehingga kalau kita setelah memahami beginilah, berarti apa yang harus kita lakukan? Ternyata beliau itu ada. Bagaimana kalau kita mau komunikasi, kita mau koneksi dengan beliau itu? Karena dimensinya batiniah, ya harus dengan batiniah. Nah, untuk bisa komunikasi yang seharusnya, ada kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh para orang-orang tua. Apa kalimat pendek yang sering kita dengar kalau di saat-saat pengenangan seperti itu? Ayo semuanya berpakaian putih-putih. Itu bukan karena kain. Loh, kalau itu kain, para biku atau romo ramani ya tidak boleh baca parita di rumah duka loh. Kalau itu diharuskan kain. Nah, para biku kan nggak pernah pakai pakaian kain putih, pakaian kuning atau coklat. Itu bukan semata-mata karena pakaian yang harus putih-putih. Tapi apa? Hati dan pikiran para keluarga, handetolan, para pengiring itu ya, itulah yang hendaknya dengan hati dan pikiran yang jernih, yang bersih. Hanya dengan hati pikiran jernih inilah patidana berjalan. Artinya patidana yang sesungguhnya. Apa sih yang kita harapkan kalau kita mengadakan pengenangan, kalau kita ini memberikan penghormatan itu? Inginnya adalah beliau bahagia kan? Nah, kadang-kadang inginnya beliau bahagia, tapi kitanya ini malah yang sebaliknya. Kan sesungguhnya kalau apalagi kita sudah tahu bahwa beliau itu ada, beliau itu masih ada. Supaya beliau bahagia, komunikasi kita juga komunikasi yang baik. Getaran-getaran pikiran yang kita pancarkan juga getaran pikiran yang baik. Kan persis sesungguhnya kalau kita langsung bersikap bahwa beliau itu hanya pindah tempat, pindah rumah, berarti kan ada. Anggap saja seperti ibaratnya masih di hadapan kita. Kan begitu. Tidak perlu kita harus, okelah, yang namanya perpisahan itu sesungguhnya tidak harus berpisah secara alam pun mendatangkan satu kesedihan atau rasa kehilangan kan. Paling tidak adalah tidak menjadi berlarut-larut. Tetap kita merasa hilang, ya kehilangan, maksudnya kehilangan, merasa kita berpisah begitu ya. Tapi karena tahu bahwa sungguhnya beliau ada, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, ayo berpakaian putih-putih. Artinya apa? Mari kita siapkan diri dengan hati, pikiran yang jernih, yang bersih. Karena hati, pikiran jernih, yang bersih itulah yang juga sering apa? Simbolkan dengan penuangan air. Pasti air yang dituang adalah air yang jernih. Kenapa yang jernih? Ya itu tadi maksudnya. Seperti air inilah yang akan memberikan manfaat. Coba kalau airnya air kotor. Orang dikasih, jangankan dikasih ke orang lain, untuk kita sendiri saja bisa sakit. Nah, itu semua kalau kita tarik bagaimana? Ternyata adalah pikiran yang positif, pikiran yang jernih, pikiran yang penuh dengan kedewasaan. Hanya di saat kita dalam pikiran batin yang dewasalah akan mampu menciptakan hati kita pikiran jernih. Bante, kan kita ini bukan dewasa lagi, sudah tua. Saya sendiri sudah setengah abad lebih loh Pak, ternyata. Sudah setengah abad lebih ternyata. Bagus juga ya, kita ternyata sudah sampai setengah abad ya. Ya, kita sudah tua, bukan dewasa lagi. Tapi disitulah kadang-kadang kita yang sudah tua ini pola pikirannya malah belum sampai dewasa.
Padahal untuk kita bisa bahagia, untuk kita bisa dalam kondisi yang penuh dengan keberkahan, tidak ada cara lain. Hanya saat-saat kondisi-kondisi ya, pikiran kita dalam pikiran yang dewasa. Apa sih bedanya pikiran dewasa sampai pikiran anak-anak? Saya tidak kelihatan sampai jam berapa. Masih bisa ya? Oke. Apa sih bedanya batin pikiran dewasa dan anak-anak? Kita semua pernah menjadi anak-anak. Bahkan juga bisa melihat, tadi juga barusan ketemu anak-anak. Apa sifat anak-anak yang paling nyata? Nah, itulah karakter dari tadi kalau misalnya Sio gitu. Apa karakter dari anak-anak? Ternyata nangis sejadi-jadinya. Histeris. Histeris inilah sifat dari batin pikiran anak-anak. Nangis sejadi-jadinya. Bagaimana? Apakah kita sebagai orang-orang yang dewasa ini, bahkan sudah tua ini masih histeris? Pindah. Menjelmanya berbeda. Kalau histerisnya anak-anak adalah nangis, ya sejadi-jadinya. Histerisnya kita orang dewasa, apa? Marah. Bukan nangis, marah. Luapan histerisnya kita sebagai orang dewasa itu marah. Kesal, emosi, gampang nesu-nesu. Nah, ini hati-hati. Itulah sifat dari kanak-kanak. Berarti dalam kondisi seperti itu adalah kita belum dewasa dan nyata sekali. Apa coba? Di saat kita sedang kesal, sedang emosi, sedang tidak senang, sedang suntuk begitu, ya, nggak usah yang lain lah. Minum saja. Itu minuman atau minum kesukaan kita gitu ya. Minuman yang enak saja menjadi pahit kalau kita sedang emosi, kesal dan lainnya. Makanan yang menjadi kesukaan saja menjadi tidak enak. Itu yang nggak usah dengan orang lain, apalagi dengan orang lain. Disapa baik-baik, dianggap nyindir, ditegur baik-baik, dikira apa ngejek kan gitu kan. Kalau kita sedang suntuk, kalau kita sedang emosi, kesal, marah. Nah, hanya di saat kita benar-benar dalam kedewasaan itu, kita menjadi jernih hati pikirannya, mampu melihat, mampu mengetahui apa yang sedang terjadi. Contoh paling gampang. Oh, kita punya HP baru beli, apalagi yang terbaru sekarang apa namanya? Saya nggak begitu ngikutin. Smartphone yang baru lah pokoknya gitu ya. Wah, baru. Kalau kita dalam kejernihan pikiran jatuh plung, lalu tergores atau mungkin sedikit retak. Oh, jatuh. Begitu saja kan? Tapi coba kalau kita sedang, wah, apalagi yang jatuhkan ke orang lain, wah, langsung marah, emosi. Ya tadi, kenapa? Apa yang bisa membedakan? Disitulah di sisi negatif positifnya itu muncul, terjadi di dalam diri kita. Ya. Bapak sekalian, saya rasa saya tidak akan berpanjangan untuk pengantar ini. Akan lebih baik nanti kita bisa dialog atau bisa ada diskusi bersama. Apa yang sungguhnya saya katakan di sini terkait dengan kita bersama-sama telah melewati Imlek, sekarang sampai Cap Gome, ya, kita bersamaan juga di bulan Maga. Ternyata semua yang menghantarkan pencapaian-pencapaian itu adalah dari pikiran hati yang jernih, yang bersih. Kata lain adalah pikiran yang positif. Hanya itu. Dan rintangan-rintangan sebagai pikiran-pikiran yang negatif, itulah ternyata hambatan yang ada dalam keseharian kita. Dan marilah ya, dengan kita sadar memahami bahwa hanya dengan cara ceria, gembira, bahagialah mampu memunculkan kebahagiaan atau justru apa yang kita harapkan, inginkan akan dapat kita peroleh. Demikian dari saya. Tiratana Buddha Dhamma Sangha memberkahi. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.
Baik, demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku Dhammakaro Mahatera. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semua. Pertanyaan bisa secara langsung dan tertulis. Bagi yang ingin bertanya secara tertulis, bisa ditulis di kertas yang telah disediakan di depan bangku Bapak Ibu semua. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu Roda Kehidupan pada halaman 78. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali. Lingkaran hidup manusia putar dan berputar, ibarat roda kereta dengan 12 jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang berita. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalanmu berdama. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu majima pati pada yang telah diajarkan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Peganglah dengan kuat-kuat pada jalanmu bersama. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang derita. Itu majima pati pada yang telah diajarkan olehnya. Waspadalah, peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu. Terima kasih. Baik, saya akan mempersilakan untuk yang ingin bertanya secara langsung dulu. Boleh langsung unjuk tangan. Tidak ada ya. Saya akan ke pertanyaan tertulis, Bante. Oke. Namo Buddhaya, Bante. Apakah ucapan Imlek kongsi pacai termasuk doa? Dan apakah dengan ucapan yang baik-baik bisa benar-benar terjadi? Terima kasih. Ya, baik. Ya, ucapan Gong Fase atau Selamat Imlek adalah salah satu bentuk dari doa, ya. Apa sesungguhnya doa itu? Doa bukan kalimat. Ya. Doa itu bukan kata-kata. Bukan tergantung kalimat, bukan tergantung kata-kata yang diucapkan, tapi sesungguhnya adalah getaran hati. Nah, kalau kita ketahui bahwa doa itu adalah getaran hati, berarti bagaimana? Artinya adalah dorongan dari hati, ya, getaran hati itu sendiri yang dipancarkan, maka sesungguhnya itulah yang memberikan manfaat. Seperti suatu ketika ada satu pertanyaan, Bante, beliau itu yang meninggal, gitu ya, atau leluhur kami, gitu ya, ada mendiang, ada leluhur, ada arwah-arwah itu, ya, itu tuh bukan Buddhis misalnya gitu ya, karena katakanlah kita sekarang ini adalah di lingkup Buddhis. Beliau bukan Buddhis. Apakah saya bisa patidhana? Apakah saya bisa membacakan doa, membacakan parita dengan beliau-beliau itu? Bisa, ya. Dan itu akan bermanfaat. Karena
parita atau kalimat-kalimat doa-doa yang diucapkan itu hanya sebagai sarana untuk menjadikan apa? Menjadikan batin pikiran kita semakin menjadi halus, ya. Harus menjadi konsentrasi pertama, menjadi semakin yakin, menjadi semakin teguh, semakin bahagia, semakin ceria, semakin sadanya kuat. Intinya apa? Akhirnya menjadi semakin jernih, menjadi semakin bersih. Saat kondisi seperti itulah yang benar-benar menjadi patidhana tadi. Ibaratnya suatu persembahan itu menjadi persembahan yang luhur, ya, persembahan yang baik, persembahan yang terbaik, sehingga manfaatnya menjadi begitu besar, begitu banyak, berlimpah. Nah, sama dengan ucapan-ucapan itu, asal itu adalah sungguhnya didasari dari, ya, dari hati, dari pikiran yang positif, yang jernih, yang bersih, itu menjadi satu doa yang luar biasa. Jadi kembali lagi, contoh-contoh ya tentang doa, kalau terkait dengan doa. Kalau kita juga mengenal namanya adalah hu, ya, hu. Tulisan pendek, pasti tidak begitu banyak tulisan hu itu. Apakah tulisannya itu yang bermanfaat, artinya mempunyai kekuatan? Bukan. Konsentrasi di saat pembuatan itulah sama persis di saat misalnya air, ya, baca parita. Bukan sekedar airnya itulah yang memberikan manfaat. Memang air adalah memberikan manfaat, tapi air yang telah dibacakan parita, air itulah menyimpan energi positif. Kalau zaman dulu ya, mungkin Mas Sarwan ya juga dulu pernah main sepak bola atau voli. Kalau di tempat saya dulu yang sebelum bola adalah voli, ya. Bagaimana kalau kita supaya main voli itu bisa menang gitu ya? Ternyata apa? Cari, kalau sekarang itu namanya seperti dukun gitu ya. Cari suhu gitu. Orang datang ke sana, benar. Benar, kita menang. Apa yang dikasih dari dukun itu? Yang sering datangkan raja, buntelan kecil begitu ya. Saya iseng setelah selesai main itu, menang itu, tak buka. Loh, apa isinya? 5 warna bendera Buddhis itu. Ada kuning, ada biru, ada merah, ada putih, ada jingga. Oh, baru tahu bahwa beliaunya itu orang Buddhis ini. Yang buatkan, yang kita tuju itu ternyata orang Buddhis. Dikasihnya hanya kain saja. Akhirnya apa? Spirit kan memberikan kita menjadi apa? Menjadi merasa ada, seakan-akan ada kekuatan lain begitu. Itulah energi ada di sana. Sehingga mengkondisikan kita menjadi lebih semangat. Nah, itulah yang maksud tadi bahwa doa-doa itu bisa, ya. Maka kadang-kadang kan jadi lain ceritanya kalau misalnya apakah doa itu bisa disalahgunakan? Bisa. Ya, bisa. Kalau yang positif adalah tadi ya, doa untuk kebahagiaan. Lah kalau itu doanya menjadi disalahgunakan, kan menjadi guna-guna. Kalau yang secara ilmiah ya, pernah ada seorang riset ya, sama tanaman, sama bunga saja ya. Nanam bunga yang sama. Yang satunya diomelin dan kalimat-kalimat kata-kata yang lain-lain, pokoknya yang buruk-buruk. Dinyatakan tumbuhnya itu berkelok-kelok, tidak lurus, daunnya juga tidak mekar, ya. Daunnya itu malah justru mengecil. Lalu yang tiap hari dari kondisi yang sama selalu didoakan dengan baik-baik, disanjung-sanjung dan lain-lainnya, tumbuhnya begitu subur, lurus dan begitu hijau. Nah, itulah satu gambaran pada objek yang bukan manusia, begitu, maksudnya bukan makhluk saja, itu memberikan dampak. Begitu. Nah, itulah doa. Jadi ucapan ya, Gong Iface misalnya, atau selamat tahun baru Imlek ya, dan lain-lainnya, semua kalau itu didasari dari hati ya,
yang jernih, yang bersih, benar-benar menjadi sebuah doa yang luar biasa. Sehingga ya kepada siapa saja, kan sebenarnya termasuk apa? Sapaan yang biasa saja lah pagi, misalnya selamat pagi Pak, selamat malam, selamat sore, selamat siang. Kalau itu diucapkan dengan kejelian hati dan pikiran, dengan kesungguhan, bukan hal yang lain tadi, kan sebaliknya tadi kan, suatu doa kalau itu menjadi lain, menjadi berbeda kan. Kalau itu diarahkan dan bertujuan untuk yang baik, menjadi luhur, artinya menjadi memberikan keberkahan. Kan begitu. Jadi doa itu tidak tergantung pada kalimat yang diucapkan. Kalimat ini sebagai sarana saja ya, untuk menjadikan hati dan pikirannya menjadi jernih dan bersih. Ya, oke begitu ya. Jadi ucapan Imlek, Konfirmasi dan lainnya ya, itu hanya sebagai sarana, tapi yang paling penting adalah hatinya, pikirannya. Mau seperti apa yang diarahkan. Oke, begitu? Ya. Baik Bante, pertanyaan kedua. Oke. Bante mau tanya tentang atasila. Tidak makan setelah tengah hari, kalau minum jus, susu, sereal, kopi, apakah boleh? Anumodana. Ya. Di sana memang salah satunya tentang air buah, ya air buah. Ya. Zaman dulu memang air buah itu adalah bisanya untuk mendapatkan air buah adalah diperas ya, diperas, disaring. Ya. Loh, sekarang itu kan udah canggih, ya canggih. Termasuk misalnya salah satu buah itu sendiri, ya. Kalau dalam pengertian kewinayaan, ya buah itu hanya boleh digunakan dalam satu hari. Ya kalau zaman dulu kan 2 hari 3 hari udah busuk, kan begitu kan? Nah kalau sekarang, loh kalau dengar itu Bante ini buah ini hanya keluar waktu Imlek, loh waktu panennya kapan? Ya mungkin 2 tahun lalu kali Bante. Dan saya pernah ke gudangnya yang namanya gudang es penyimpan buah itu, wah masuk aja nggak sampai 10 menit nggak tahan. Ternyata memang ya itulah dunia sekarang. Apakah contoh bisa bicarakan, apakah sayuran buah itu kalau sekarang kita bicarakan tidak berkimia gitu ya? Apakah buah yang dinyatakan itu adalah bebas dari kimia, sayur juga demikian, atau beras begitu? Ya sekarang itu nggak bisa bicarakan kecuali nanam sendiri mungkin ya. Suatu ketika kita rombongan dengan beberapa biku sampailah di pasar namanya Ambarawa, itu terkenal dengan lengkeng ya di sana. Ambarawa atau Bandungan itu terkenal lengkeng. Wah kita karena masih pagi, kita dari Semarang sampai sana masih pagi gitu. Beli gitu. Ada seorang Bante itu memang suka sekali dengan lengkeng itu. Tapi di saat beli itu kita turun iseng, oh lengkengnya bagus-bagus ya, masih ijo-ijo, maksudnya masih seger gitu kan ya. Pegawainya ya, itu dengan logonya, ya Pak, ini kemarin waktu turun dari mobil ya sudah Pak, sudah coklat-coklat gitu, langsung dimasukkan di tong, disitulah dikasih logonya pegawainya itu loh, disanjung buahnya bagus-bagus, itu langsung menceritakan gitu. Itu waktu turun dari mobil ya sudah itu kusut Pak, sudah coklat-coklat begitu, langsung kita masukkan tong, langsung dikasih obat, ini jadi seger-seger lagi loh. Logonya pegawainya tuh. Jadi kita baru nggak, oh iya ya, buah saja seperti itu. Apakah sayur-sayuran yang seger-seger itu juga benar seger? Lah metiknya dari mana? Dari Bandung loh itu. Bandung dibawa ke Jakarta sudah seperti apa? Kalau benar itu ya. Akhirnya tadi. Itu gambaran bahwa inilah dunia, termasuk cara bagaimana mengawetkan atau menjadikan makanan tetap segar seperti itu sudah sedemikian canggih. Termasuk adalah air buah tadi ya.
Sekarang kalau benar-benar mendapatkan air buah itu kan yang sebenarnya sudah langka. Adanya adalah sebenarnya bentuk jus atau blender. Kecuali tadi kan anu sendiri tadi. Kemudian kalau misalnya bukan tidak ada yang kerja di mungkin di buah vita dan lainnya ya. Coba Bapak sekalian kalau membandingkan buah vita itu kan ada rasa jambu, jeruk, mangga, apalagi leci ya. Coba berapa macam tadi dicicipin sedikit-sedikit ya. Rasanya itu satu. Itulah esen. Jadi walaupun itu dinamakan atau disebut sebagai jambu gitu ya, jambu. Sesungguhnya kalau sampai di lidah kita sama. Jadi semua rasa itu jelas satu rasa. Itulah karena esen. Moga-moga nggak ada yang kejadian ya. Ini sebagai, tapi dicoba saja ya, bapak sekalian coba saja. Oh ada satu lagi adalah itu apa? Kacang hijau, ada kan kacang hijau juga kan? Sama, coba nyipin kacang hijau. Nah, kacang hijau dengan jambu, dengan jeruk yang seharusnya kan beda gitu, sampai lidah kita tuh sebenarnya sama, satu rasa. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang, seperti kalau itu makan di ini apa, Padang, sambelnya kan sama. Mau sayur apa, sesungguhnya kalau perhatiin rasanya tuh sama, satu, karena sambelnya adalah sama yang dipakai, bumbunya sama. Proses seperti di India, mau makan jenis apa saja pasti satu rasa, karena bumbunya adalah satu gitu. Jadi sesungguhnya ya itu dunia sekarang sejumlah. Nah, sekarang seperti susu, sering juga krim ya. Ternyata krim sekarang itu bukan dari susu, kebanyakan dari creamer, dari tepung-tepungan, dari kacang-kacangan. Creamer. Nah, maka tadi kan kadang-kadang, misalnya contoh, ada kopi susu, ada kan, kopi susu misalnya. Ternyata setelah kita ya pernah bincang-bincang dengan yang kerja di sana, itu bukan susu, sudah buatan. Jadi benar-benar kalau misalnya mau yang ya mungkin yang baru dari tempat pemerasan, itu baru dinyatakan susu yang sebenarnya. Jadi saat seperti itulah pernah kita bincangkan juga bahwa coklat oke, ya, walaupun coklat juga sering dikatakan banyak tadi kan campurannya gitu. Ada coklat, ada ya jus tadi, jus sekarang itu adalah sudah, kalau bisa dikatakan ya itu menjadi air semua. Esen itu kan sebenarnya air. Dasar dari esen semua adalah air. Hanya rasanya saja. Rasa kacang hijau, rasa itu apa. Saya yang sedikit agak curiga ada jus fresh itu ya. Sayuran dan lain-lain. Coba Ibu juga coba aja. Ada yang sayuran, lalu satunya apa lagi? Kalau salah 3 ya, yang fresh itu ya, fresh juice ya. Coba Bapak cicipin aja. Itu satu rasa. Jadi hanya warnanya saja. Kemudian suatu ketika kan ada tuh, kalau pernah yang jeruk ada bulir-bulirnya ya. Ya. Waktu awal sekali itu dikira adalah itu jeruk. Itulah esen, sampai sedemikian bisa membuat bulir-bulir. Esen adalah air. Sehingga kadang-kadang maksudnya adalah para yang atas sila jangan menjadi ragu, jangan menjadi bimbang atau menjadi khawatir bahwa ini adalah katakanlah tidak sah dan apa. Setelah tahu bahwa ternyata itu esen. Esen dari mana? Dari air. Semuanya air, hanya perasa-perasa saja. Jadi bukan nyata yang buliran jeruk itu juga bukan, nggak ada jeruknya, bukan jeruk bulir-bulirnya itu. Ini maksudnya tadi ya. Jadi kita pahamkan seperti ini maksudnya. Para atas sila itu, atas sila yang pertama adalah apa?
latihan, ya latihan. Tentang waktu, ternyata kita di Indonesia ini sungguhnya waktunya sangat panjang. Maksudnya, jangan hanya berpatokan jam 11. Jam 11 itu hanya karena patokan para biku, tapi sungguhnya kalau tengah hari, itu maksimal adalah 12.31. Kalau kita benar-benar makan yang sebenarnya, berapa menit itu sebenarnya makan yang sebenarnya? Kalau kita makan yang sebenarnya 15 menit itu lebih dari cukup. Berarti makan jam 12 saja masih bisa untuk atas sila itu. Artinya apa? Tidak harus buru-buru. Wah, Bante, saya kalau atas sila itu kita di pabrik atau di kantor itu kan keluarnya jam 12 baru bisa pada makan. Ya kan nggak bisa atas sila. Bisa. Karena sungguhnya kalau benar-benar makan 15 menit itu waktu cukup. Yang lama ngobrolnya. Kan gitu kan? Makannya memang 15 menit cukup. Yang lama ngobrolnya gitu. Sehingga seakan-akan waktunya setengah jam tidak cukup, pada aslinya lebih. Jadi artinya apa? Kalau toh mau berlatih tadi ya, dengan mengerti, memahami seperti itu menjadi yakin, tidak jangan ragu. Ragu itulah hambatan, rintangan. Mendingan kalau kita ragu, cemas, khawatir, tidak usah. Jangan atas sila apalah, karena ragu ini malah yang membahayakan. Ragu, cemas, khawatir, menjadi merasa bersalah, itu kan malah hambatan yang seharusnya tidak muncul, gara-gara mau atas sila menjadi muncul. Nah kan malah bahaya. Kalau itu berlebihan, kekhawatirannya, kecemasannya, ya malah menjadi tidak bermanfaat. Tapi paling tidak dengan tahu bahwa waktu juga ternyata bagi kita ini panjang ya. Maksimal itu adalah 12.31. Nanti mundur lagi sampai minimalnya ternyata adalah 12.15 itu minimalnya. Maksimalnya adalah 12.31. Jadi cukup dari waktu. Jadi tidak usah buru-buru, mau atas sila, malah buru-buru lah, semuanya menjadi berantakan. Santai saja. Bisa, dan itu bisa. Nah, tentang tadi beberapa makan makanan, ternyata minuman tadi ternyata sudah bukan buah lagi. Semuanya menjadi sudah esen. Nah, esen adalah air. Nah, apa bedanya sama air putih yang dikasih itu apa? Citron apa? Sari-sari, harum sari ya. Nah, kan sama juga. Rasanya saja gitu. Jadi itu bisa digunakan. Kalau ragu misalnya tentang tadi, misalnya susu, krim misalnya gitu ya boleh saja ya. Tapi pada dasarnya ternyata krim sekarang ini sudah dari buah, kacang-kacangan, sudah dari terigu. Ya, pernah ada umat itu yang membuat saus. Ya, saus itu kan membutuhkan cabai kan. Cabenya itu nanti 1 sendok. Loh itu bisa 1 tong loh pedasnya itu. Loh itu loh. Biang namanya biang. Biang kimia sambal itu yang 1 sendok itu bisa 1 tong. Jadi artinya ya hal seperti ini perlu sih diketahui, pahami, maksudnya menjadi tadi tidak gampang ragu, cemas, dan karena ragu, cemas, khawatir itu inilah hambatan justru yang paling besar. Harusnya bisa atasilah dengan santai, dengan nyaman, dan bisa penuh dengan khusyuk. Buru-buru waktu pula, lalu cemas dengan makanan apa-apa ini yang nggak bisa dan lainnya. Akhirnya malah tidak bisa maksimal atau dengan benar-benar atasilah yang sesungguhnya. Penuh dengan kekhawatiran. Dan atasila itu bentuknya latihan. Orang latihan seperti apa? Seperti bersepeda, jatuh, bangun lagi. Kalau takut bangun lagi lalu mulai lagi ya tidak bisa. Maka apa artinya? Tidak ada namanya batal. Misalnya, saya ini pas atasila lalu tiba-tiba teman itu nyodorin makanan lalu makan, itu juga tidak dikatakan batal. Kalau sadar saya sedang atasila, ya udah berhenti ngunyahnya itu.
Tidak ada kata batal, itulah latihan. Itulah latihan. Ya, jadi ini juga akan menjadikan tadi tidak menjadi khawatir, tidak menjadi cemas, tidak gampang kita apalah akhirnya ragu, akhirnya apalah tidak bisa melakukan apa-apa. Atasilah ya tidak, makan kenyang juga tidak, kan gitu kan. Ya, kalau ragu atasilah sekalian makan malah kenyang, bisa kerja dengan kuat kan gitu. Dibanding kita apalah jadi penuh dengan keraguan. Oke, begitu? Ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Selamat malam Bante dan Malam, teman-teman ya. sedharma. Ya, oke. Yang mau saya tanyakan tadi kan Bante ada menyampaikan soal persamaan anak kecil sama orang dewasa. Ya. Menarik sekali. Saya rasa kalau anak kecil nangisnya histeris, nggak bisa dikontrol. Kalau sebagai orang dewasa mungkin Bante perlu menyampaikan sedikit langkah-langkah sebelum marah-marah histeris itu mungkin apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bante. Baik, ya. Ya, memang itulah hal yang penting perlu. Justru itulah perlunya kita belajar Dhamma adalah untuk hal tersebut, bahwa kunci dari kita belajar Dhamma adalah untuk menjadikan batin pikiran kita dewasa. Dari mana kita bisa menjadi dewasa? Dari memahami, mengerti, ya. Dari memahami, mengerti, mengetahui, ya. Itulah akan menjadikan kita dewasa. Contoh paling gampang misalnya, sakit misalnya, yang paling gampang, sakit misalnya. Sakit itu bukan siapa-siapa dan itu milik kita. Persis seperti kita punya uang koin misalnya. Uang koin itu kan dua muka. Satu ada angkanya, satu gambar. Kalau kita hanya mau angkanya saja, saya nggak mau angkanya saja, mau angkanya saja, gambarnya dihapus, laku tidak? Tidak laku. Sama dengan hidup ini. Badan ini adalah hidup, sakit dan sehat itu adalah satu, yaitu di badan ini. Kalau kita tidak mau sakit, hanya maunya sehat saja, ya sama seperti punya uang hanya satu muka tadi. Tidak mungkin, gitulah. Dengan mengetahui, memahami tidak mungkin, itulah akhirnya sadar, oh iya, toh kalau toh misalnya sakit, itulah milik kita. Sehat yang diharapkan, tapi sakit juga harus. Apa sih arti dari sakit yang sebenarnya dalam diri kita ini? Perubahan sel. Kalau tidak ada perubahan sel, justru itulah bahaya. Justru harus ada perubahan sel, itulah sang sakit itu, ya. Saat perubahan sel itulah sel mati, itulah sakit. Kan sebenarnya itu, sel mati inilah sakit. Hanya kadang-kadang karena selnya matinya berhamburan atau berlebihan, itulah yang menjadi dampaknya kepada fisik, benar-benar sakit. Tapi sesungguhnya sel mati itu adalah tiap saat. Dan dengan sel mati artinya menjadi berganti, menjadi sirkulasi. Itulah menjadi kelangsungan. Dan itulah yang diharapkan. Kalau tidak ada kelangsungan lagi, lah itulah yang bahaya. Kan seperti itu. Di saat akhirnya mengerti bahwa proses ini adalah milik kita, itulah akhirnya tidak menjadi marah, tidak menjadi kesal, tidak menjadi emosi. Contoh tadi misalnya barang jatuh, ya jatuh itu pasti, hanya cepat dan lambatnya saja. Ya. Barang rusak itu pasti. Ya. Apa sih yang tidak akan menjadi rusak? Pasti semua. Nah, mengerti, memahami, inilah yang tidak memudahkan, tidak menarik kita menjadi tadi emosi histeris tadi. Ya, jadi intinya adalah mengerti, memahami, mengetahui. Itulah kita belajar Dhamma adalah di sana. Di saat itu sudah berkembang muncul dalam diri kita akan menjadi orang-orang dewasa. Di saat kita menjadi dewasa, kita akan selalu dalam kondisi yang bahagia. Itulah manfaat dari kita belajar Dhamma. Kiranya demikian sharing Dhamma, bincang-bincang pada kesempatan malam hari ini
dan Tiratana memberkahi kepada kita semuanya. Sabe sata bawantu sukita.